got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Kaputri, NIM 2521115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Konsep jaringan nirkabel adalah sebuah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data antar perangkat komputer atau elektronik tanpa menggunakan kabel fisik. Jaringan nirkabel umumnya menggunakan teknologi seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Jaringan nirkabel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jaringan kabel. Salah satunya adalah mobilitas yang lebih tinggi. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat mengakses internet atau berbagi data tanpa terbatas oleh kabel. Jaringan nirkabel juga lebih fleksibel dalam hal penambahan atau pengurangan perangkat yang terhubung. Namun, jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan jaringan kabel. Selain itu, jaringan nirkabel juga rentan terhadap gangguan dan interferensi yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Jaringan kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area tertentu dengan menggunakan kabel, tembaga, atau serat optik sebagai media transmisi data. Sementara jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat tanpa penggunaan kabel. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jaringan kabel memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan keamanan yang baik, namun terbatas dalam hal mobilitas. Di sisi lain, jaringan nirkabel memberikan kebebasan mobilitas, namun memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dan rentan terhadap gangguan. Selanjutnya, ada perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama ada router nirkabel. Router nirkabel adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke internet dan menyediakan akses Wi-Fi ke perangkat yang terhubung. Router ini berfungsi sebagai titik pusat untuk komunikasi jaringan nirkabel. Contohnya yang pertama, TP-Link Archer AX6000. Router ini mendukung teknologi Wi-Fi yang menawarkan kecepatan tinggi dan jangkauan yang lebih luas, memiliki beberapa antena dan port Ethernet untuk koneksi kabel. Yang kedua ada Netgear Nighthawk R7000, dikenal dengan kinerjanya yang handal dan fitur keamanan yang kuat, cocok untuk penggunaan rumah dengan banyak perangkat terhubung. Yang kedua yaitu ada access point. Access point adalah perangkat yang menciptakan jaringan nirkabel lokal. Access point terhubung ke jaringan kabel dan menyediakan titik akses Wi-Fi bagi perangkat nirkabel di sekitarnya. Ini membantu memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Contohnya yang pertama ada Ubiquiti UniFi AP-ACLR. Access point ini dirancang untuk jangkauan yang luas dan performa tinggi, ideal untuk kantor atau ruang publik. Yang kedua ada Cisco Aironet 1830 series. Access point yang mendukung standar 802.11ac Wave 2, menawarkan kecepatan tinggi dan keandalan untuk
untuk lingkungan bisnis. Yang ketiga ada modem nirkabel. Modem nirkabel menghubungkan jaringan rumah atau kantor ke penyedia layanan internet dan seringkali digunakan dengan router untuk menyediakan fungsi kedua dalam satu perangkat. Contohnya yang pertama ada Aris Surfboard SBG 8300, modem router kombinasi yang mendukung DOCSIS 3.1 untuk kecepatan internet yang sangat cepat dan fitur wifi yang canggih. Yang kedua ada Netgear Nighttow AC 1900, modem router kombinasi yang menawarkan kecepatan tinggi dengan dukungan untuk layanan internet kabel. Yang keempat ada Network Interface Card. NIC nirkabel memungkinkan perangkat seperti komputer atau laptop untuk terhubung ke jaringan wifi. NIC ini bisa berupa kartu internal atau adaptor USB eksternal. Contohnya TP-Link Acer T6e. NIC internal untuk komputer desktop yang mendukung dual band wifi dan kecepatan tinggi. Yang kedua ada Netgear Nighttow A7000, adaptor USB eksternal yang mendukung teknologi wifi 5 dan memberikan kecepatan tinggi untuk perangkat yang tidak memiliki built-in. Materi selanjutnya yaitu konsep umum WPAN. WPAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam perangkat secara wireless atau tanpa kabel yang berpusat pada area individu secara pribadi. Sama seperti PAN, yang membedakan hanyalah media perantaranya. PAN menggunakan kabel seperti LAN atau USB, sedangkan WPAN tanpa kabel, misalnya seperti menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau infrared. Fungsi WPAN adalah menghubungkan perangkat pribadi yang biasa digunakan sehari-hari secara wireless, misalnya seperti smartphone, tablet, laptop, komputer, CCTV, smart home, perangkat cloud, dan sebagainya. Yang pertama yaitu ada karakteristik WPAN. Jangkauan terbatas. WPAN memiliki jangkauan yang relatif pendek, biasanya hanya beberapa meter hingga maksimal sekitar 10 meter. Yang kedua, konsumsi daya rendah, karena WPAN sering digunakan oleh perangkat yang dioperasikan dengan baterai. Teknologi yang digunakan dirancang untuk mengkonsumsi daya yang sangat rendah. Selanjutnya yang ketiga, koneksi ad hoc. WPAN mendukung koneksi ad hoc, yang berarti perangkat dapat terhubung langsung satu sama lain tanpa memerlukan infrastruktur tambahan. Selanjutnya ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data pada WPAN biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan nirkabel lainnya seperti WLAN. Selanjutnya kemudahan penggunaan. WPAN dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan, seringkali menggunakan proses pairing yang sederhana untuk menghubungkan perangkat. Yang B, ada teknologi yang digunakan dalam WPAN seperti Bluetooth. Teknologi paling umum yang digunakan dalam WPAN. Bluetooth memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti headset, mouse, keyboard, dan smartphone dalam jarak pendek. Contohnya Bluetooth 5.0 mendukung kecepatan transfer data hingga 2 Mbps dan jangkauan hingga 40 meter di kondisi ideal. Selanjutnya ada Zigbee. Teknologi
Nirkabel yang dirancang untuk aplikasi dengan kebutuhan daya rendah dan data rate rendah. Sering digunakan dalam otomasi rumah dan sensor jaringan. Contohnya sistem otomatisasi rumah yang mengontrol lampu, termostat, dan keamanan rumah menggunakan Zigbee. Yang ketiga ada contoh implementasi WPAN. Headset Bluetooth dan smartphone. Headset Bluetooth terhubung ke smartphone melalui WPAN untuk panggilan suara dan mendengarkan musik tanpa kabel. Selanjutnya ada keyboard dan mouse nirkabel. Perangkat input seperti keyboard dan mouse menggunakan teknologi Bluetooth untuk terhubung ke komputer atau tablet, mengurangi kekacauan kabel di meja kerja. Selanjutnya ada perangkat otomatisasi rumah. Perangkat seperti lampu pintar, kunci pintu, dan sensor yang terhubung menggunakan Zigbee untuk membentuk jaringan WPAN dalam rumah, memungkinkan kontrol dan pemantauan melalui satu aplikasi pusat. Selanjutnya transfer data antar smartphone. Smartphone menggunakan teknologi Bluetooth atau NFC untuk transfer data seperti foto atau kontak dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada kelebihan WPAN. Yang pertama, sangat praktis dan mudah. Yang kedua, lebih aman karena hanya digunakan oleh pribadi. Yang ketiga, ada fleksibel dan efisien untuk sebuah jaringan kecil. Yang keempat, tidak membutuhkan pemeliharaan atau instalasi. Yang kelima, biaya sangat rendah dan murah karena memanfaatkan perangkat yang ada. Dan yang keenam, tidak terlalu membutuhkan keterampilan teknis. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama yaitu area atau cakupan jaringan sangat kecil. Yang kedua, kecepatan terbatas, lebih lambat dari PAN. Yang ketiga, perangkat yang kompatibel sedikit. Materi selanjutnya, konsep umum WLAN. WLAN atau jaringan area lokal nirkabel adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti rumah, kantor, atau kampus secara nirkabel menggunakan teknologi Wi-Fi. WLAN memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti internet, file, dan printer tanpa memerlukan koneksi kabel. Yang pertama ada karakteristik WLAN. Jangkauannya luas. WLAN memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan WPAN. Biasanya mencapai puluhan hingga ratusan meter tergantung pada kekuatan dan lingkungan fisik. Penggunaan repeater atau range extender dapat memperluas jangkauan ini lebih jauh. Selanjutnya ada konektivitas internet. WLAN sering digunakan untuk menyediakan akses internet nirkabel ke perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet melalui router yang terhubung ke modem. Router ini mengelola distribusi sinyal Wi-Fi ke semua perangkat yang terhubung. Selanjutnya, kecepatan transfer data tinggi. Teknologi Wi-Fi yang digunakan dalam WLAN mendukung kecepatan transfer data yang tinggi, memungkinkan streaming video, gaming online, dan transfer file besar dengan cepat. Selanjutnya, kemudahan akses dan mobilitas, di mana pengguna dapat dengan mudah menghubungkan perangkat mereka ke WLAN dan menikmati mobilitas yang tinggi, bergerak bebas di dalam area cakupan jaringan tanpa kehilangan koneksi. Ini sangat berguna di lingkungan kerja dinamis seperti perkantoran dan kampus. Selanjutnya, keamanan, di mana WLAN memiliki berbagai protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Pengaturan keamanan yang baik termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, dan
autentikasi pengguna. Selanjutnya yang kedua ada teknologi yang digunakan dalam WLAN. Yang pertama ada Wi-Fi. Teknologi yang paling umum digunakan dalam WLAN. Wi-Fi digunakan standar IEEE 802.11 untuk komunikasi nirkabel. Contoh standarnya Wi-Fi 4 802.11n mendukung kecepatan hingga 600 Mbps. Yang kedua Wi-Fi 5 mendukung kecepatan hingga 3,5 Gbps. Selanjutnya yang ketiga ada perangkat keras yang digunakan dalam WLAN. Yang pertama ada router nirkabel atau wireless router. Perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet dan menyediakan akses Wi-Fi kepada perangkat dalam jaringan. Router ini seringkali memiliki beberapa port Ethernet untuk perangkat kabel juga. Contohnya TP-Link, Archer AX6000, Netgear Nighthawk R7000. Dan yang keempat ada contoh implementasi WLAN. Yang pertama rumah, di mana sebuah keluarga menggunakan router Wi-Fi untuk menyediakan akses internet ke perangkat seperti smartphone, laptop, dan smart TV di seluruh rumah. Router ditempatkan di lokasi pusat atau cakupan optimal. Perangkat yaitu router nirkabel, repeater untuk memperluas jangkauan jika diperlukan. Selanjutnya ada perkantoran, yaitu sebuah perusahaan yang menggunakan beberapa akses point untuk menyediakan jaringan Wi-Fi yang kuat dan andal di seluruh gedung perkantoran. Akses point ditempatkan di berbagai lokasi untuk memastikan cakupan yang merata. Selanjutnya perangkatnya yaitu akses point, wireless, controller untuk manajemen terpusat. Selanjutnya ada kampus. Sebuah universitas menggunakan jaringan WLAN yang luas untuk menyediakan akses internet dan sumber daya jaringan kepada mahasiswa dan staf di berbagai gedung dan area kampus. Akses point ditempatkan di gedung-gedung akademik, perpustakaan, dan area umum. Perangkatnya akses point, wireless controller, dan repeater di area yang luas. Tempat umum yaitu sebuah kafe menyediakan Wi-Fi gratis kepada pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung. Router ditempatkan di lokasi strategis untuk cakupan yang optimal. Perangkatnya yaitu router nirkabel, akses point jika diperlukan. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama dapat berbagi sumber daya antar perangkat tanpa kabel. Yang kedua bisa menggunakan sistem jaringan terpusat maupun terdistribusi. Yang ketiga membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang kelima interface yang mudah digunakan sudah baku dan mudah ditemukan. Yang keenam biaya murah dan fleksibel. 7 perawatan mudah dan murah. Selanjutnya ada rapi dan tidak membutuhkan banyak tempat. Dan terakhir tidak memerlukan manajemen kabel. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Terdapat risiko peretasan. Yang kedua jangkauan sinyal terbatas. Yang ketiga bandwidth terbatas. Yang keempat berpotensi terjadi perbedaan kecepatan antar perangkat. Yang kelima rawan terjadi interferensi dengan Wi-Fi atau perangkat lain. Yang keenam yaitu jangkauan terbatas hanya mencakup area kecil. Dan yang terakhir semakin banyak pengguna maka kecepatan akan lambat. Jadi kesimpulannya WLAN menyediakan solusi praktis untuk konektivitas nirkabel yang cepat dan andal dalam area lokal.
mendukung mobilitas dan kemudahan akses ke internet dan sumber daya jaringan. Dengan berbagai perangkat keras dan teknologi yang tersedia, WLAN dapat diimplementasikan dalam berbagai skala dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan jaringan. WLAN memfasilitasi kehidupan digital modern dengan memungkinkan berbagai perangkat lunak terhubung dan berkomunikasi dengan mudah. Materi selanjutnya ada jenis keamanan WLAN. Keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network adalah aspek penting dalam memastikan jaringan nirkabel tetap aman dari akses yang tidak diinginkan dan ancaman cyber. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai jenis-jenis keamanan WLAN beserta contohnya. Yang pertama yaitu Web atau Wide Equivalent Privacy. Web diperkenalkan sebagai bagian dari standar IEEE 802.11 pada tahun 1997. Tujuan utamanya adalah memberikan tingkat keamanan yang sama seperti jaringan kabel dengan mengenskripsi data yang dikirim melalui udara. Web menggunakan algoritma enskripsi RC4 untuk melindungi data yang ditransmisikan. Ciri-cirinya yang pertama kunci statis, di mana WEP menggunakan kunci enskripsi yang tetap statis yang dapat berupa 40 bit atau 104 bit. Yang kedua if atau initialization vector. Setiap paket data menggunakan sebuah nilai if untuk mengacak data, tetapi if ini seringkali berulang karena panjangnya hanya 24 bit. Yang ketiga ada algoritma RC4, di mana menggunakan RC4 untuk enskripsi yang relatif cepat tetapi memiliki kelebihan keamanan yang signifikan. Contoh kasus penggunaannya yaitu pada tahun-tahun awal penggunaan WiFi, banyak rumah dan kantor kecil yang menggunakan WEP karena pada saat itu WEP adalah satu-satunya protokol keamanan yang tersedia. Kelemahannya yaitu if yang berulang karena if hanya 24 bit. Kombinasi if hanya mungkin akan cepat habis sehingga menyebabkan pengulangan if dalam waktu yang relatif singkat yang memudahkan penyerangan untuk memecahkan enskripsi. Selanjutnya ada kunci enskripsi statis. Karena kunci enskripsi tidak berubah jika penyerang berhasil mendapatkan kunci tersebut, mereka dapat mengakses semua data yang dienkripsi. Selanjutnya ada kerentanan terhadap serangan. Metode cracking seperti aircrack yang dapat dengan mudah memecahkan web dalam beberapa menit. Yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA diperkenalkan pada tahun 2003 sebagai solusi sementara untuk menggantikan WEP yang rentan. Sementara WPA2 atau standar yang lebih aman tidak dikembangkan. WPA menggunakan protokol TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol untuk meningkatkan keamanan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama kunci dinamis, di mana WPA menggunakan kunci enskripsi yang berubah secara periodik sehingga lebih sulit untuk dipecahkan dibandingkan WEP. Yang kedua ada TKIP. TKIP menambahkan mekanisme pemeriksaan integritas dan menggunakan kunci yang berbeda untuk setiap paket sehingga mengurangi risiko pengulangan if. Selanjutnya backward compatibility, dirancang untuk kompatibilitas dengan perangkat keras yang mendukung WEP sehingga
Banyak perangkat yang bisa di-upgrade untuk mendukung WPA melalui pembaruan firmware. Contoh kasusnya yaitu selama periode transisi dari WEP ke WPA 2, banyak jaringan rumah dan kantor kecil menggunakan WPA sebagai solusi sementara yang lebih aman dari WEP. Kelemahannya masih rentan meskipun lebih aman daripada WEP. WPA memiliki kelemahan seperti serangan terhadap TKP yang dapat dilakukan menggunakan serangan yang canggih. Yang ketiga ada WPA 2, Wi-Fi Protected Access 2, yang diperkenalkan pada tahun 2004, adalah penerus WPA yang menjadi standar keamanan WLAN yang disetujui oleh IEEE. WPA 2 menggunakan protokol enkripsi yang lebih kuat, yaitu AES atau Advanced Encryption Standard. Ciri-cirinya itu yang pertama AES encryption, yaitu menggunakan enkripsi AES yang lebih kuat dibandingkan RC4 digunakan oleh web atau WPA. CCMP atau Counter Modem with Cipher Blockchaining Message Authentication kode protokol, menggantikan TKIP sebagai protokol integritas data. Selanjutnya ada 2 mode tersedia dalam 2 mode, yaitu personal dan enterprise. Contoh kasusnya sebagian besar jaringan Wi-Fi modern menggunakan WPA 2 PSK di rumah dan WPA 2 Enterprise di lingkungan bisnis yang memerlukan keamanan tingkat tinggi. Kelemahannya, serangan crack. Pada tahun 2017 ditemukan kerentanan pada protokol handshake WPA 2 yang dikenal sebagai crack atau reinstallation attacks. Pembaruan firmware dan perangkat lunak diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Yang keempat ada WPA 3. WPA 3 diperkenalkan pada tahun 2018 sebagai peningkatan keamanan signifikan dari WPA 2. WPA 3 dirancang dan menghadapi ancaman keamanan modern dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan brute force. Ciri-cirinya ada SAE, menggantikan PSK pada WPA 2 untuk menyediakan metode handshake yang lebih aman, mencegah serangan kata sandi lemah dan brute force. Selanjutnya enkripsi lebih kuat, di mana menggunakan enkripsi 192 bit untuk jaringan WPA 3 Enterprise, memberikan perlindungan yang lebih kuat. Selanjutnya Encrypted Protection for Public Network, fitur baru seperti Opportunities Wireless Encryption atau OWE, memberikan enkripsi data otomatis bahkan di jaringan publik yang tidak menggunakan kata sandi. Contoh kasusnya jaringan yang membutuhkan keamanan tinggi seperti lembaga pemerintahan dan perusahaan teknologi, serta jaringan rumah pintar modern seiring mengadopsi WPA 3. Kelemahannya yaitu kompatibilitas, karena WPA 3 adalah standar yang relatif baru. Beberapa perangkat lama mungkin tidak mendukung WPA 3 sehingga memerlukan pembaruan perangkat keras atau penggantian perangkat. Contoh implementasi keamanan WLAN yaitu yang pertama jaringan rumah, menggunakan WPA 2 PSK dengan kata sandi yang kuat untuk melindungi akses ke jaringan WiFi rumah. Yang kedua, mengaktifkan fitur firewall pada router untuk menambah lapisan perlindungan.
Yang selanjutnya, jaringan perusahaan menggunakan WPA2 Enterprise atau WPA3 Enterprise dengan autentikasi berbasis radius untuk memastikan hanya pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses jaringan. Menggunakan VPN atau Virtual Private Network untuk menginskripsi data tambahan saat karyawan bekerja dari luar kantor. Jaringan publik yaitu menggunakan WPA3 PSK atau setidaknya WPA2 PSK dengan kata sandi yang kuat dan sering diperbarui, memberikan instruksi kepada pengguna untuk tidak mengakses informasi sensitif tanpa menggunakan VPN di jaringan publik. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.